Hai guru istimewa di seluruh Nusantara. Berjumpa lagi dengan saya Nining Suryaningsi di channel Miss NS. Kali ini saya akan berbagi RPP kedua Bahasa Inggris SMP kelas 7. Di slide ini adalah redaksi kompetensi dasar 3.2 dan 4.2 berdasarkan Permendikbud 37 tahun 2018 yang menjadi dasar penyusunan RPP kita. Nah, di sini kita sudah mencermati redaksi KD sehingga muncul analisis berikut, yaitu bahwa KD ini membahas materi teks interaksi transaksional, yaitu meminta dan memberi informasi tentang jati diri. Saat melihat frase jati diri, kita menerka-nerka istilah bahasa Inggris. Muncullah kata self-identity dalam benak saya. Lalu kata ini dijadikan keyword atau kata kunci saat mencari contoh video percakapan di YouTube. Sayangnya ternyata video-video yang muncul lebih sering video dari mereka yang non-native speaker. Lalu saya mencoba searching kembali dengan mengganti kata kunci menjadi personal information. Dan inilah hasilnya. Ternyata link video dengan kata personal information banyak dibuat oleh native speaker. So, saya kemudian memilih beberapa di antaranya untuk dijadikan bahan ajar. Berikut ini adalah tujuan pembelajarannya, yaitu dengan metode communicative approach. Peserta didik belajar tentang teks transaksional, memberi dan meminta dan memberi informasi tentang jati diri. Karena ada 3 pertemuan, maka saya buat indikator pencapaian kompetensi per pertemuan seperti di pertemuan 1 berikut. Jadi setelah menentukan tujuan, kita membuat indikator. Di pertemuan 1, IPK-nya adalah mengidentifikasi fungsi sosial dan struktur teks interaksi transaksional lisan. Jadi kita fokus pada memahami teks-teks lisan atau ujaran-ujaran atau dengaran, ada istilah dengaran dari dialog-dialog berbahasa Inggris. Di pertemuan 2, indikator pencapaian kompetensinya adalah teks tulis. Fokusnya di teks tulis, kita melihat atau membaca teks-teks atau dialog tanya jawab tentang informasi atau personal information. Untuk indikator pencapaian kompetensi 3, di sini kita akan praktek keterampilan speaking dan writing. Jadi anak menyusun teks lisan dan menyusun teks tulis tentang jati diri, bertanya dan memberi informasi tentang jati diri. Berikutnya, setelah menentukan IPK di RPP ini, saya coba buat yang sederhana RPP-nya sehingga langsung masuk ke bagian kegiatan pembelajaran. Inilah kegiatan pendahuluan di pertemuan ke-1. Konon yang ini jangan lama-lama, katanya paling 5 menit saja. Slide berikutnya adalah kegiatan inti untuk pertemuan 1. Kita sesuaikan dengan IPK di pertemuan yang sudah kita buat tadi, yaitu fokus pada memahami teks lisan. Artinya di sini siswa belajar menyimak contoh-contoh dialog asking and giving personal information. Aktivitas penutupnya adalah memberikan kuis on the spot saja ya. Jadi at the end of the lesson memberikan pertanyaan-pertanyaan dan latihan-latihan tentang listening comprehension. Setelah itu, pada slide dari pertemuan kedua, kegiatan pendahuluannya hampir sama dengan kegiatan pendahuluan di pertemuan 1. Kemudian di slide berikutnya ada kegiatan inti dari pertemuan kedua. Jadi seperti kita sampaikan di IPK, pertemuan 2 ini akan fokus kepada reading comprehension, sehingga ada kegiatan menemukan informasi tersurat dan tersirat dari teks tulis ya, jadi sesuatu yang tertulis. Kemudian di slide berikutnya ini adalah kegiatan penutup di pertemuan kedua. Pertemuan kedua juga sama, ada quiz on the spot tentang pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan kemampuan membaca siswa. Misalnya menemukan informasi tersurat yang what atau where atau when dari
dialog yang tertulis. Untuk pertemuan ketiga, seperti biasa juga kita ada pendahuluan, hampir sama dengan pendahuluan di 1 dan 2. Kemudian kegiatan intinya adalah siswa langsung praktik speaking atau bertanya dan menjawab seputar informasi atau personal information. Kemudian siswa juga menulis, jadi membuat dialog. Bisa saja menulis dulu, membuat dialog dulu, kemudian dipraktikkan. Atau siswa bisa mengimitasi dialog-dialog yang sudah pernah dipelajari, tergantung dari siswa, kemampuan siswa yang nanti kita lihat. Slide berikutnya adalah kegiatan penutup di pertemuan ketiga. Ini akhir dari pertemuan untuk mempelajari materi KD 3.2 dan 4.2 ini. Begitu pertemuan 3. Untuk selanjutnya, untuk penilaian kita lanjutkan di YouTube minggu depan. Sampai jumpa.